Baiklah, adapun materi pertama yang akan saya paparkan mengenai psikologi pada masa Helenistik. Nah, sebelum memasuki abad pertengahan, telah terjadi perang yang dinamakan dengan Perang Peloponnesus, di mana perang ini berujung kepada menyerahnya Athena Yunani kepada kekaisaran, yang dimana perang ini berpusat di Sparta yang dipimpin oleh Alexander Agung. Nah, perang ini berlangsung mulai pada tahun 431 sebelum Masehi sampai dengan 404 sebelum Masehi. Ini menurut dengan Herhan pada 2009. Nah, oleh karena itu, filsafat Yunani ini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dengan munculnya filsuf-filsuf besar seperti Socrates pada tahun 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi, Plato pada tahun 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi, dan yang terakhir Aristoteles pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung ini meninggal dunia, dan momen ini seringkali disebut dengan awal Helenistik. Mengapa? Karena momen ini juga hampir berbarengan dengan meninggalnya Aristoteles pada tahun 322 sebelum Masehi. Nah, masa Helenistik ini berakhir ketika di mana kekaisaran Romawi ini muncul pada abad ke-31 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani pada saat itu. Nah, pada masa Helenistik ini juga masyarakat Yunani mulai menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Nah, menurut Greenwood pada tahun 2009, kekaisaran Romawi ini memberikan kontribusi yang sangat minimal kepada perkembangan ilmu pengetahuan, terkhususnya ilmu psikologi. Mengapa hal ini terjadi? Karena kekaisaran Romawi ini lebih tertarik dengan pengembangan teknologi dan administrasi dibandingkan dengan pengembangan sains, dan juga karena pengaruh agama terhadap kekaisaran Romawi ini. Nah, pada masa Helenistik muncullah beberapa pikiran yang sebagiannya anti filsafat dan sebagiannya juga pro filsafat, seperti skeptisme yang dipelopori oleh Pyrrho pada tahun 360 sampai dengan 270 sebelum Masehi, dan sinisme yang dipelopori oleh Antisthenes pada tahun 445 sampai dengan 365 sebelum Masehi, yang merupakan aliran pemikiran yang tidak suka dengan filsafat, dan mereka pesimis dengan kemampuan manusia dalam menemukan pengetahuan yang benar. Nah, selanjutnya muncullah Epicureanism yang dipelopori oleh Epicurus dan Stoicism yang dipelopori oleh Zeno. Nah, di mana ini pada tahun 335 sampai dengan 263 sebelum Masehi muncul sebagai reaksi terhadap pandangan skeptisme dan sinisme. Skeptisisme didirikan oleh Pyrrho abad 360 sampai 270 sebelum Masehi. Skeptisisme menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran absolut. Bagi mereka, manusia memiliki keterbatasan dalam beropini dan hanya mengetahui realitas sebagaimana yang tampak saja, bukan realitas yang sejatinya ada. Skeptisisme ragu dengan adanya pengetahuan objektif dan memandang pengetahuan manusia sebagai sesuatu yang relatif. Bagi mereka, untuk memperoleh kedamaian mensyaratkan pengetahuan terhadap 3 hal. Pertama, pengetahuan mengenai sesuatu, dan hal itu tidak akan pernah mungkin bagi manusia. Kedua, keterbatasan tersebut harus disikapi dengan sikap yang memadai, dan sikap yang harusnya diambil adalah memandang bahwa pengetahuan kita itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Ketiga, sikap yang diambil tersebut kemudian dapat membawa pada antaraksia, yaitu kebahagiaan. Sinisme didirikan oleh Antisthenes pada 445 sampai 365 sebelum Masehi. Ia merupakan murid dari Socrates. Munculnya sinisme merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada. Situasi dan kondisi saat itu dianggap tidak adil, dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntutan akan kehidupan. Bagi sinisme, kebahagiaan hanya akan bisa dicapai dengan hidup sesuai dengan virtu atau nilai-nilai, dan self-sufficiency atau mencukupkan diri dengan kembali ke alam. Sinisme menganggap penting sesuatu yang bersifat alamiah dan menolak segala hal yang tidak alamiah, seperti aturan dan konvensi sosial. Bagi sinisme, kembali ke alam akan membahagiakan, sedangkan konvensi sosial dianggapnya hanya akan menyebabkan manusia tercabut dari alam dan menimbulkan perasaan bersalah, kemunafikan, kemarahan, rasa malu, dan lain-lain.
Epicureanism didirikan oleh Epicurus pada 341 sampai 270 sebelum Masehi. Epicurus terkenal dengan atomisme dan hedonisme. Epicurus percaya bahwa manusia terbentuk dari atom-atom yang bergerak secara dinamis dan membuat manusia selalu bergerak bebas dalam memilih tindakan-tindakannya atau free will. Pandangannya mengenai teori atom hampir mirip dengan Demokritos, namun Epicurus tertarik pada hal-hal yang sifatnya praktis. Menurut Epicurus, dinamika atomlah yang mengendalikan kehidupan manusia, termasuk kematiannya. Epicurus tidak meyakini adanya kehidupan setelah mati. Baginya, jiwa manusia hanyalah produk dari atom-atom yang bergerak secara bebas, dan kematian akan tiba jika atom-atom tersebut bercerai-berai. Stoicism didirikan oleh Zeno pada 333 sampai 264 sebelum Masehi. Stoicism merupakan ajaran yang menarik banyak kalangan. Penganutnya berasal dari banyak kalangan, dari kaum budak sampai dengan para kaisar. Ajaran Stoicism meyakini bahwa nalar merupakan otoritas yang paling tinggi dan alam semesta diatur oleh aturan-aturan yang dapat dipahami oleh nalar. Stoicism meyakini bahwa nilai yang paling utama bagi mereka adalah kehidupan yang sesuai dengan alam. Kepemilikan kekayaan dianggapnya sesuatu yang kurang penting, tapi tidak seperti kaum sinik yang melarang kekayaan dan jabatan. Stoicism memperbolehkan sepanjang tidak dikuasai oleh emosi. Stoicism mengecilkan kekayaan material. Kekayaan material dianggapnya akan hilang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi psikologi pada Kekaisaran Romawi. Nah, peralihan kekuasaan dari Yunani ke Kekaisaran Romawi seperti yang sebelumnya sudah disampaikan berakibat kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani, khususnya di dunia pada umumnya. Nah, selain karena mereka lebih tertarik pada pengembangan teknologi dan administrasi daripada pengembangan ilmu pengetahuan, mereka pun banyak dipengaruhi oleh doktrin-doktrin gereja yang pada saat itu menguasai kekaisaran menurut Greenwood pada 2009. Nah, Kekaisaran Romawi sendiri berlangsung hampir 500 tahun yang diawali oleh Julius Caesar pada tahun 100 sampai dengan 445 sebelum Masehi, dan di mana berakhir pada tahun 470-an ketika terbunuhnya Kaisar Romulus Augustulus. Nah, kehancuran Kekaisaran Romawi inilah dipandang cukup mengejutkan karena Kekaisaran Romawi ini dikenal sebagai kekaisaran yang sangat besar dan sangat kuat. Beberapa dugaan tentang penyebab runtuhnya Kekaisaran Romawi ini adanya pertentangan antara Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur, selain memang adanya serangan dari pihak luar seperti bangsa Goth dan Vandal dari Jerman. Neoplatisme merupakan aliran yang meneruskan ide-ide Plato. Neoplatisme lebih menekankan pada aspek mistis dari filsafat Plato dan mengurangi aspek rasionalnya. Kekaisaran Romawi memang banyak dipengaruhi oleh agama Kristen yang ditetapkan sebagai agama kekaisaran. Pikiran-pikiran kritis yang mengedepankan rasionalitas dan penjelasan alamiah tidak mendapatkan tempat yang memadai, bahkan dianggap menentang kekaisaran. Philo, abad 25 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Pandangan Philo banyak dipengaruhi Bible, yaitu kitab suci agama Kristen. Menurut Philo, manusia terdiri dari jiwa dan raga yang terpisah. Raga terbuat dari tanah, sedangkan jiwa merupakan bagian dari cahaya Tuhan. Philo menganggap jiwa yang imaterial terpenjara dalam raga yang material dan memiliki dua kemungkinan perkembangan, menuju cahaya Tuhan atau menjauhi cahayanya. Adapun pandangannya mengenai sumber pengetahuan, Philo tidak mempercayai kemampuan pancendra dalam memperoleh kebenaran. Philo bahkan juga tidak mempercayai kemampuan rasio dalam memperoleh pengetahuan. Baginya, ilmu pengetahuan diperoleh secara pasif dari pancaran Tuhan atau emanasi, dengan terlebih dahulu harus melakukan komunikasi personal dengan Tuhan dan penyucian diri melalui meditasi, mimpi, atau trans. Galen merupakan seorang dokter Kekaisaran Romawi. Ia merupakan pengikut ideanya Hippocrates. Ia berupaya keras melakukan penelitian mengenai obat-obatan dengan menggunakan metode eksperimen dan membantu masyarakat mengatasi penyakit-penyakitnya, serta berusaha memahami sebab-sebab dari suatu penyakit ataupun kematian. Ia berkeyakinan bahwa unsur-unsur dari sistem tubuh manusia memiliki fungsi masing-masing yang menggerakkan fungsi biologis dan psikologis. Manusia diyakini adalah animal spirit. Ia mengembangkan tipe kepribadian berdasarkan 4 cairan dalam tubuh. Dari Hippocrates, yaitu darah, empedu hitam, empedu kuning, dan lender. Plotinus merupakan Neoplatonis yang paling terdepan.
Ia seorang asketis yang hidup sederhana, tidak menikah, dan membebaskan diri dari kekayaan. Pemikiran Plotinus dianggap penting karena berpengaruh pada Augustine dan juga Charles Peirce, pendiri aliran pragmatisme Amerika. Menurut Plotinus, segala sesuatu bersifat hierarkis yang berada pada hierarki tertinggi adalah Tuhan. Kemudian spirit yang merupakan citra dari Tuhan, dan yang terakhir adalah jiwa. Plotinus pun berpandangan bahwa jiwa merupakan sesuatu yang bersifat imaterial dan terpenjara dalam raga. Hanya melalui meditasi, jiwa tersebut bisa melepaskan diri menuju keabadian. Manusia dianggap mempunyai kemampuan untuk mengalami pengalaman yang paling berharga. Saint Augustine. Augustine dilahirkan di kota Hippo, Afrika Utara pada tahun 354 Masehi dan meninggal di kota yang sama pada tahun 430 Masehi. Augustine hidup di saat Kekaisaran Romawi sedang menuju kehancuran. Kehancuran Romawi benar-benar terjadi setelah Augustine wafat, dan Eropa kemudian memasuki masa yang bisa disebut dengan masa kegelapan. Menurut Greenwood, Augustine merupakan figur penting diterimanya Neoplatisme di kalangan agama Kristen. Hergenha menyebut bahwa Augustine berhasil mengombinasikan Stoicis, Neoplatisme, dan Judaisme sebagai pandangan kaum Kristen dan berhasil mendominasi pemikiran masyarakat Eropa sampai abad ke-13 serta mengantarkan masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Nah, adapun masa yang terakhir atau masa kegelapan. Nah, di dunia barat ini, abad pertengahan atau yang sering disebut dengan medieval yang dimulai pada tahun 476 Masehi, di mana Kekaisaran Romawi ini hancur dan diambil alih oleh Konstantinopel. Nah, yang berpusat di Bizantium. Nah, Konstantinopel ini juga hancur pada tahun 1453 Masehi, di mana menurut pendapat Greenwood pada tahun 2009. Nah, selanjutnya abad pertengahan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, abad pertengahan, yaitu mulai tahun 500 sampai dengan 1000 yang ditandai dengan menurunnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, abad pertengahan yang dimulai pada tahun 1000 sampai dengan 1300 yang ditandai dengan mulai bangkitnya ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, akhir abad pertengahan, yaitu pada tahun 1300 sampai dengan 1600 yang ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan. Nah, pada awal pertengahan perkembangan ilmu pengetahuan ini mengalami kemunduran dan rasionalitas yang tidak mendapatkan tempat untuk berkembang. Nah, tidak banyak kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan yang muncul pada abad pertengahan ini. Di dunia barat, awal abad pertengahan ini sering juga disebut dengan zaman kegelapan.